Silahkan sambil kalian mempersiapkan diri untuk materi PPKN, bukunya disiapkan, kemudian UUD 45-nya juga disiapkan. Ya, bisa kita mulai. Anggukkan kepala kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Lambaikan tangan. Senyumnya mana? Ya, tersenyum. Karena senyum itu bisa meningkatkan imun. Ya, alhamdulillah untuk hari ini ada peningkatan dari hari-hari kemarin. Partisipannya sekarang sejumlah berapa, Miss? 92. Oh iya, ternyata menurun. Kalau tadi pas jam pertama itu ada 105 aja Pak Keno. 103. Ternyata ada beberapa yang menghilang dari peredaran, menguap menjadi 94. Ya tidak masalah, mungkin sedang dimatikan dulu untuk ke belakang, kemudian nanti bergabung lagi. Ya, anak-anakku semua, seperti biasa, sebagai insan yang beragama, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ya, kesempatan untuk bernafas, masih diberi kesehatan, terutama sekali yang hari ini ikut Zoom, ya. Bu Yayu doakan semoga terus sehat, ya, terus semangat. Kemudian yang hari ini tidak bisa ikut Zoom, ya, seperti biasa kalau mereka tidak ikut karena sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Kalau mereka tidak bisa ikut Zoom karena malas, semoga Allah segera memberikan hidayah dan membuka pintu hatinya, ya. Kemudian kalau tidak bisa ikut Zoom karena alasan tidak punya kuota, nah semoga Allah melimpahkan rizkinya sehingga bisa kembali membeli kuota dan bisa ikut Zoom lagi. Begitu? Nah, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kirno juga, ya, bahwa SMP 2 sedang dalam tahap untuk persiapan tatap muka. Semoga kita benar-benar segera bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Nah, sehingga kita bisa bertemu secara langsung, ya. Tentunya itu lebih menyenangkan daripada hanya bertemu tetapi tidak bisa guyon secara langsung, belajar bersama secara langsung, berdiskusi bersama dan sebagainya. Nah, sebelum kita menambah materi untuk kali ini, ya, sedikit nanti kita akan mengulang kembali, ya, mencoba Bu Yayu kepengen tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang terakhir kali kemarin kita bicarakan, yaitu tentang mempertahankan dan melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945. Nah, kemarin kita sudah banyak belajar, juga saya sudah memberikan tugas. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas untuk memberikan contoh wujud kita melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945, khususnya yang bisa dilakukan oleh siswa, baik itu di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekitar, ya, maupun di lingkungan yang lebih luas. Nah, untuk itu, ya, kita akan bertanya jawab mungkin sekitar 10 menit. Nah, yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari bahwa cara kita
ya, cara kita untuk mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 diantaranya yaitu kita membuat peraturan yang memungkinkan di situ adanya perubahan, tetapi juga dengan syarat-syarat yang luar biasa yang harus dipenuhi. Nah, kemudian kalian ingat juga bahwa kita tahu bahwa UUD 45 itu juga bersifat supel. Artinya dia bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga memungkinkan juga untuk bisa dirubah meskipun dalam merubahnya kemarin ada beberapa kesepakatan dasar. Ya. Nah, sekarang yang ingin Bu Yayu tanyakan, siapa yang masih ingat apa dasar hukum ya? Apa dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya perubahan UUD 1945? Siapa yang bisa menjawab? Iya. Tadi 8A, Angelika Sarah. Ya, Angelika Sarah 8A. Silakan dijawab, Mbak. Hukum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usul perubahan pasal. Ya, dilanjutkan. Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis, ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih untuk Angelika Sarah. Ya, luar biasa ini. Sudah benar tadi. Jadi intinya bahwa dasar hukum, ya, dasar hukum kita melakukan perubahan UUD 1945 itu adalah pasal 37. Ya, UUD Negara RI tahun 1945. Di mana di dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan 5, di situ dijelaskan tentang beberapa syarat kita bisa melakukan perubahan. Ya, di antaranya tadi sudah dijelaskan bahwa usulan, ya baru usulannya saja itu harus diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kemudian usulannya harus jelas, ya harus ditulis secara jelas bagian mana yang harus diubah, kemudian alasannya apa. Nah, kemudian untuk dapat mengubah pasal-pasal tersebut, maka sidang MPR itu harus dihadiri oleh 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Nah, jadi sidangnya harus dihadiri 2/3 dari seluruh anggota MPR. Kemudian keputusan untuk mengubah itu harus disetujui oleh 50% plus 1. Ya, dari seluruh anggota MPR. Kemudian khusus mengenai bentuk NKRI, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, ya. Berarti saya rasa semuanya sudah memahami. Kemudian, di dalam melakukan perubahan UUD Negara RI tahun 1945 itu ada beberapa kesepakatan dasar. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Di sini sudah ada Ulfa, ada Nabila. Siapa lagi? Oh, dua dulu. Ya, silahkan Ulfa, 3 saja untuk Ulfa, kemudian untuk Nabila nanti dilanjutkan 3. Ulfa dan Nabila, Miss. Ulfa Fadila. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Iya. Dilanjutkan. Tadi siapa? Nabila ya? Iya, Nabila. Ya, Bu.
4. Penjelasan UUD Negara RI tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum atau dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli. Ya, betul sekali. Itu beberapa kesepakatan dasar di dalam melakukan perubahan UUD Negara RI tahun 1945. Ya, jadi tadi tetap mempertahankan NKRI, tetap mempertahankan sistem presidensil, kemudian pembukaannya ya tidak bisa dirubah. Kemudian di situ melakukan perubahan secara adendum dan sebagainya. Ya, diingat-ingat apa itu adendum? Adendum itu berarti tetap mempertahankan naskah asli. Itu. Kemudian selanjutnya kemarin kita juga sudah membicarakan tentang beberapa wujud atau cara atau sikap kita di dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945, khususnya yang bisa dilakukan oleh seorang siswa. Nah, tolong siapa yang bisa menyebutkan, ini juga untuk tugas kemarin ya, bagaimanakah wujud 3 saja, wujud melaksanakan dan mempertahankan UUD 45 yang bisa dilakukan oleh seorang siswa di lingkungan sekolah. Kalau bisa jangan 8A terus. Ini 8 apa? 8F dia ada, 8G Kuena ada. Berarti 8G dulu, Mbak. Iya, Kuena dulu, nanti di lingkungan yang lainnya nanti ada 8F siapa? Diah ya. Diah Ratri. Silakan ya, untuk Kuena dulu 8G. Ya. Di lingkungan sekolah, 1. Belajar dengan sungguh-sungguh, 2. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, 3. Bersikap sopan kepada seluruh warga sekolah. Iya, terima kasih. Nah, pada dasarnya semua perbuatan yang kategorinya itu adalah perbuatan baik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah itu juga bisa merupakan contoh dari upaya mempertahankan dan melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 di lingkungan sekolah ya. Belajar dengan giat bisa. Kemudian berarti melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab bisa. Jadi banyak sekali. Di samping tadi yang sudah disebutkan oleh Kuena. Selanjutnya untuk Diah Ratri, ya, tolong berikan 3 contoh juga wujud mempertahankan dan melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 yang dapat dilakukan oleh seorang siswa di lingkungan tempat tinggal. Contoh sikap sebagai siswa di lingkungan tempat tinggal. 1. Bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Ya. 2. Menghormati seluruh anggota keluarga. Ya. 3. Mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Iya, luar biasa. Ya, ini juga betul. Jadi sama juga ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di situ, yang tidak melanggar peraturan, yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kita ikut serta dalam kegiatan di lingkungan, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, kemudian menghormati anggota keluarga, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Itu di lingkungan tempat tinggal. Kemudian contoh atau wujud melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 di dalam masyarakat luas yang bisa dilakukan oleh seorang siswa. Kira-kira apa? Siapa? 8F lagi. Amelia. Iya, 8F. Amelia. Ya, silakan. Yang pertama, memberikan bantuan pada miskin yang membutuhkan. Dan yang 2, memberikan sumbangan pada masyarakat yang terkena bencana alam. Iya. 2, ya tidak masalah. 2 juga boleh ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan tadi, betul. Kita memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena bencana. Kalau siswa berarti apa? Bisa memberikan mungkin pakaian pantas, pakai ya. Ini
Bu Yayu juga mengingatkan kalau kalian memberikan pakaian pantas pakai itu bukan berarti pakaian bekas yang sudah lusuh, tapi pakaian yang memang betul-betul itu masih pantas untuk dipakai. Ya. Kemudian bisa juga kita membantu memberikan keterampilan atau memberikan pengetahuan yang kita punya ya untuk masyarakat luas bisa. Kemudian tadi juga untuk membantu mereka agar bisa mandiri. Tapi kalau ini mungkin kalau yang dilakukan oleh seorang siswa belum sampai ke situ. Ya lebih tepatnya tadi misalnya kita membantu korban bencana alam dan sebagainya. Ya, itu beberapa wujud kita melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara RI tahun 1945 di sekolah, kemudian di lingkungan tempat tinggal kita, kemudian untuk masyarakat luas. Nah, itu kira-kira beberapa materi yang sudah kita pelajari kemarin, berarti semuanya sudah memahami, diwakili oleh beberapa siswa tadi, ya, Bu Yayu yakin semua sudah paham. Kemudian untuk KD 3.2, ya, tentang UUD fungsi dan kedudukan UUD Negara RI tahun 1945 berarti sudah selesai. Kemudian untuk penilaian hariannya saya rencanakan nanti pas insya Allah kalau Tuhan berkehendak berarti minggu depan kita sudah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, berarti mungkin minggu depannya lagi begitu ya. Kesempatan tatap muka yang kedua itu nanti bisa kita gunakan untuk penilaian harian. Kemudian tugas-tugas yang belum terselesaikan silakan untuk segera dikirimkan ya, dikirimkan ke Bu Yayu. Kemudian untuk yang belum penilaian harian, karena masih tetap saja ada yang belum mengikuti penilaian harian. Penilaian tengah semester, kalau penilaian tengah semester, kalau saya cek tadi untuk PPKN kelihatannya sudah semuanya, tinggal PH-nya itu masih banyak yang belum. Kemudian untuk tugas terstruktur yang kalian merasa belum mengumpulkan, mengirimkan, silahkan untuk segera dikumpulkan. Nah, sekarang kita akan memulai materi berikutnya, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Next, Mbak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, berarti kompetensi dasar yang baru, 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran bahwa setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kita dapat mendefinisikan arti peraturan perundang-undangan. Kemudian kita dapat mendeskripsikan bagaimanakah peranan dari peraturan perundang-undangan. Kemudian kita bisa menuliskan secara benar tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut beberapa sumber hukum. Nah, next, Miss. Kita lihat yang pertama, ya, bahwa berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945 pasal 1 ayat 3, di situ dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, tolong nanti juga ini dihafalkan, singkat sekali. Pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa artinya? Artinya bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu kita harus senantiasa berdasarkan pada hukum yang berlaku. Ya. Jadi baik itu di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka tingkah laku kita, perbuatan kita, semuanya harus didasari pada hukum yang berlaku. Kemudian, bagaimanakah ciri-ciri atau syarat-syarat dari suatu negara hukum? Ya, karena Indonesia itu adalah negara hukum, ternyata ada beberapa syaratnya di situ. Yang pertama adalah adanya pengakuan hak asasi manusia. Kita lihat terutama sekali di Indonesia bahwa tentang HAM itu diatur secara khusus di dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28A hingga 28J.
Coba nanti kalian buka-buka buku UUD-nya, lalu dilihat untuk pasal 28A sampai dengan 28J itu secara khusus ya, menyatakan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, kalian ingat juga apa itu hak asasi manusia? Ada yang tahu apa itu HAM? Coba ke audien, Mbak Vinda. Apa itu yang dimaksud dengan HAM? Masih ingat apa tidak? Apa itu hak asasi manusia? Apa hak asasi manusia? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang mengingat materi itu? Apa itu hak asasi manusia? Apa itu HAM? Mana? Oh ya, 8B, Mailani. 8B, Mailani. Ya, silakan Mbak. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Luar biasa, itu sudah benar. Sekarang kalau ditambah asasi. Nah, itu baru hak tadi ya. Sekarang ditambah asasi. Ada diahratri. Yang lainnya dulu. Yang lainnya adakah yang lainnya selain diahratri? Yang lainnya mana? Ini tadi ada yang ini. Oh, ini diahratri masih ya. Yang lainnya lagi? Ini kameranya langsung dimatikan. Ulfa sudah juga. Yang lainnya? Ini baru yang kelihatan kan tadi 8A, 8G, 8F, 8B, 8 yang lainnya, 8E, 8H, 8C, 8E mana 8E? Ini berarti dimatikan nggih, nganu nih. Ya, berarti siapa tadi ya sudah yang tadi sudah jawab lagi nggak apa-apa. Tadi adalah siapa tadi? Diahratri ya, Diahratri. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Oke, cukup ya sampai di sini dulu untuk hak asasi. Hak asasi tadi hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan benar. Itu hak. Lalu hak asasi itu apa? Hak asasi itu adalah hak dasar, hak pokok yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, jadi hak dasar atau hak pokok itu hak asasi. Kembali ke PowerPoint, Miss. Kita kembali ke materi. Yang tadi yang pertama adalah adanya hak pengakuan terhadap HAM, kemudian adanya azas legalitas, ya. Kemudian adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum, bahwa hukum itu memegang kekuasaan yang tertinggi, ya, itu supremasi hukum. Itu adalah beberapa hal tentang syarat atau ciri-ciri dari suatu negara hukum, dan Indonesia di dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI tahun 1945 dinyatakan sebagai negara hukum. Ya, next, Miss. Selanjutnya kita lihat apa itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Kalian cermati di situ. Yang namanya peraturan perundangan itu pasti peraturan tertulis. Namanya peraturan perundangan itu pasti peraturan tertulis. Kemudian di dalamnya memuat norma hukum atau memuat aturan hukum. Mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengertian ini bisa menjelaskan sekaligus ciri-ciri dari peraturan perundangan. Jadi kalau kalian
diminta menjelaskan arti peraturan perundangan itu dibuat kalimat ya, lajur kalimat terus gitu. Tapi kalau diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dari peraturan perundangan, maka dari kalimat itu dipisah-pisah menjadi 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya, berarti kalau ciri-ciri peraturan perundangan ya berarti 1, peraturan tertulis, 2, memuat norma hukum, 3, mengikat secara umum, 4, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah pengertian dari peraturan perundang-undangan. Saya rasa sudah kalian bisa memahami lah ya. Berarti termasuk yang ada di lingkungan kita ya, kalau itu tertulis, kalau itu merupakan peraturan hukum, kalau itu ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, itu juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat tentang peranannya. Apa saja peranan dari peraturan perundangan? Next, Miss. Selanjutnya, kita lihat sekarang bagaimanakah peranan dari peraturan perundang-undangan. Ya, peranannya sebetulnya banyak sekali, tetapi di sini bisa kita simpulkan ada 4, yaitu merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Kemudian memberikan kepastian hukum yang lebih nyata. Kemudian adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali baik dari segi formal maupun materi muatannya. Ingat kemarin pada pokok bahasan kemarin kita sudah tahu bahwa untuk peraturan perundangan itu kalau undang-undang tidak sesuai dengan untuk menguji undang-undang sesuai tidak dengan UUD 45 maka itu adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Kalian buka kembali nanti PowerPoint-nya. Kemudian kalau peraturan di bawah undang-undang sesuai tidak dengan undang-undang itu adalah tugas dari Mahkamah Agung. Ya, nanti kalian akan tahu di situ. Kemudian pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Nah, jadi kalau undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu bisa kita rencanakan untuk pembentukan dan pengembangannya. Misalnya tentang undang-undang buruh, kapan itu akan dibentuk, kapan akan disidangkan, kapan akan disahkan, itu bisa direncanakan semuanya. Nah, ini beberapa peranan dari peraturan perundang-undangan. Next, Miss. Nah, yang terakhir di sini adalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sekaligus ini nanti untuk tugas kalian. Ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kalian lihat yang pertama sekali dulu itu ditetapkan di dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Kemudian diperbaharui, dirubah dengan menggunakan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Kemudian dirubah lagi, diperbaharui dengan menggunakan dasar Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terbaru, kita menggunakan dasar Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini beberapa dasar hukum tentang tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Nah, yang terakhir adalah tugasnya. Next, Miss. Nah, kalian lihat itu tugasnya. Ya. Silakan kalian lengkapi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada tabel berikut, pada tabel yang ada di situ. Ya. Di situ ada 4 sesuai dengan dasar hukumnya. Nanti kalian cari, bisa kalian mencari di buku-buku yang relevan, bisa juga kalian tanya pada Mbah Google, ya. Bagaimana sih ini tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, nanti ditanyakan. Nanti kalian akan menemukan jawabannya. Lalu tuliskan. Nanti akan kita bandingkan. Bagaimana itu yang menurut TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Bagaimana yang menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Lalu bagaimana yang menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terakhir ini yang pasti kalian langsung bisa menemukan karena di buku teks ada. Yaitu yang menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011.
Silakan untuk tugas ini nanti kalian tuliskan di kertas, ya, berikan identitas yang jelas, tidak usah difoto dan dikirimkan, tetapi nanti cukup dikumpulkan ketika kita ada tatap muka. Ya, ketika tatap muka jangan lupa tugasnya ini diserahkan kepada Bu Yayu. Begitu ya. Mungkin untuk materi kita, untuk pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, geleng-geleng kepala. Berarti tidak ada yang bertanya. Sudah cukup jelas atau mungkin malah sama sekali tidak jelas? Jelas? Anggukkan kepala kalau memang jelas. Oh iya, berarti jelas ya. Sekalian sudah memahaminya. Nah, jadi sekali lagi untuk tugasnya nanti diserahkan saat kalian tatap muka. Khusus untuk tugas pertemuan ini. Tapi kalau tugas-tugas yang sudah saya berikan lewat WA, ya silahkan kalian mengirimkannya lewat WA. Lewat Google Form, ya silahkan tinggal kalian kirim. Dan sekali lagi yang belum mengikuti penilaian harian, saya masih menunggu karena nilainya berarti masih kosong. Ya. Ini saja yang bisa Bu Yayu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga walaupun sedikit tapi bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama agar ya kita bisa segera melaksanakan tatap muka dengan selamat, dengan semangat ya. Agar kita bisa melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Meskipun masih tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Itu saja ya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengikutinya dengan baik. Ada PJOK bersama Pak Sukirno tadi di jam pertama, kemudian ada Bu Yayu untuk mata pelajaran PPKN di jam kedua. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti. Absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Tetap semangat, jaga kesehatan. Nanti sambil bersindah kopi absennya.